Karma di Ujung Jalan oleh Kinoy Scorpio. Bab 4, Keputusan yang Pahit. Ayu duduk di sofa ruang tamu, menatap Dito yang berdiri dengan gelisah di hadapannya. Udara di ruangan itu terasa begitu tegang, seolah setiap hembusan nafas bisa memecah keheningan. Mata Ayu menyiratkan luka yang dalam, namun tidak ada tetes air mata yang jatuh. "Kenapa kamu lakukan ini?" Ayu memecah keheningan. Suaranya rendah dan dingin. "Kenapa, Dito? Apa salahku sampai kamu tega menghancurkan semua ini?" Dito terdiam, menundukkan kepalanya. Ia tampak seperti ingin berbicara tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Aku bertanya, kenapa?" Ayu menekankan, kali ini dengan suara bergetar. "Aku menemukanmu di hotel itu dengan dia, dan kamu masih diam." Dito mendesah, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku, aku tidak tahu harus berkata apa." "Ayu, aku tidak bermaksud menyakitimu." Dito mencoba membela diri. "Tidak bermaksud." Ayu tertawa pendek, namun nadanya getir. "Kamu tidur dengan perempuan lain, Dito. Kamu membuatku merasa tidak cukup baik. Tapi sekarang kamu berdiri di sini mengatakan tidak bermaksud menyakitiku. Itu hanya menunjukkan betapa egoisnya kamu." Dito mengusap wajahnya merasa terpojok. Aku hanya ingin bahagia, Ayu. Aku merasa kehilangan sesuatu dalam hubungan kita." "Kehilangan sesuatu?" Ayu mengulangi kata-katanya dengan penuh kekecewaan. "Dan solusi dari itu adalah menghancurkan keluarga kita, mengkhianati kepercayaan yang sudah kuberikan sepenuhnya padamu. Tapi lihat sekarang, kamu biasanya selalu memanggilku ayah," gumam Dito, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Sekarang kamu bahkan tidak mau menyebutku begitu lagi." Ayu mendengus sinis. "Ayah, kamu pikir aku masih bisa memanggilku begitu setelah apa yang kamu lakukan? Gelar itu untuk laki-laki yang pantas dihormati, bukan untuk seseorang yang mengkhianati istri dan keluarganya." "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya," Dito berkata, suaranya melemah. Ayu menatapnya dengan tajam, matanya penuh kemarahan yang bercampur luka. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Dito. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa dia?" Dito mengalihkan pandangannya, tidak mampu menatap Ayu. Dia membuatku merasa hidup lagi." Jawaban itu menusuk hati Ayu seperti belati. Tapi ia tetap berdiri tegak, menolak membiarkan dirinya terlihat lemah. "Jadi, aku tidak cukup membuatmu merasa hidup?" tanyanya dengan nada dingin. "Semua yang kulakukan selama ini, semua perjuangan kita bersama, itu tidak berarti apa-apa bagimu?" Dito menggigit bibirnya. "Bukan begitu maksudku, Ayu. Aku sudah cukup terluka, Dito." Aku berkata dengan tegas. Suaranya kini lebih tenang meski tetap menyiratkan kepedihan. "Dan aku tidak akan memohon padamu untuk kembali. Aku tidak akan merendahkan diriku di depan laki-laki yang tidak lagi menghargai aku." Dito terdiam. Kata-kata Ayu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Tapi ia tahu ia tidak bisa menyangkalnya. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Ayu melanjutkan, menatap langsung ke mata Dito. "Bukan karena kamu memilih perempuan lain, tapi karena kamu menghancurkan semua yang pernah kita bangun bersama. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku pikir tidak akan pernah kamu hianati." Dito merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Tapi sekarang ia sudah membuat keputusan, dan keputusan itu membawa konsekuensi yang harus ia terima. Dito berdiri di depan pintu rumah, koper di tangannya. Suasana begitu sunyi hingga dari jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Di depannya, Ayu berdiri mematung dengan anak mereka yang masih kecil di pelukannya. Wajahnya pucat tetapi sorot matanya tetap tegar, meski hatinya hancur berkeping-keping. "Jadi ini keputusanmu?" tanya Ayu. Suaranya datar seolah tak ingin lagi membuang emosi untuk laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati.
Dito mengangguk perlahan menundukkan kepala. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita semua, Ayu. Terbaik? Ayu mengulang kata itu sambil tersenyum getir. Kamu meninggalkan aku dan anak kita demi perempuan lain, dan kamu menyebut itu yang terbaik. Dito mendesah, mencoba menyusun kata-kata yang tidak ingin terdengar seperti alasan kosong. Ayu, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak ingin terus berbohong pada diriku sendiri atau padamu. Anak kecil di pelukan Ayu mengangkat wajahnya, menatap Dito dengan bingung. Ayah mau pergi? Tanyanya polos. Suaranya penuh kebingungan. Dito menggigit bibirnya berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ia berlutut di depan anaknya mencoba tersenyum meskipun wajahnya terlihat begitu berat. Iya nak, ayah harus pergi untuk sementara waktu. Kenapa? Ayah gak sayang sama aku lagi? Pertanyaan itu menusuk hati Dito lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia ingin berkata bahwa ia tetap mencintai anaknya, tetapi ia tahu jawabannya tidak akan cukup untuk menutupi rasa sakit ini. Ayah selalu sayang sama kamu, katanya dengan suara serak. Tapi kadang orang dewasa harus mengambil keputusan yang sulit. Anak itu mengerutkan kening tidak mengerti. Ia hanya tahu satu hal, ayahnya akan pergi dan meninggalkan mereka. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukan ini. Ayu berkata, suaranya mulai pecah. Meninggalkan anakmu, meninggalkan aku, seolah-olah kami ini tidak berarti apa-apa. Dito berdiri mencoba mengendalikan dirinya. Ini bukan tentang kalian, Ayu. Ini tentang aku. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi, potong Ayu. Aku sudah mendengar cukup alasan darimu. Dito ingin menjawab, tapi tatapan Ayu yang penuh dengan luka membuatnya bungkam. Ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan mengurangi rasa sakit yang ia sebabkan. Pergilah Dito, Ayu akhirnya berkata. Nadanya terdengar begitu lelah. Kalau itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingat, kamu meninggalkan lebih dari sekedar rumah ini. Kamu meninggalkan kami, keluarga yang pernah kamu bangun. Dito mengangguk pelan. Ia mengambil langkah terakhirnya melewati pintu dengan langkah berat. Sebelum benar-benar pergi, ia berbalik, berharap bisa mengucapkan sesuatu untuk mengurangi rasa sakit itu. Tapi Ayu sudah membelakanginya, menggenggam anak mereka erat-erat. Pintu ini akan selalu tertutup untukmu, kata Ayu tanpa menoleh. Kalau suatu hari kamu menyesal, ingatlah bahwa itu adalah pilihanmu sendiri. Dito terdiam. Ia tahu Ayu tidak hanya bicara tentang pintu rumah, tetapi juga pintu hatinya. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Ayu jatuh terduduk di lantai. Anak kecil di pelukannya mulai menangis memanggil ayahnya, tapi Ayu hanya bisa memeluknya lebih erat, berusaha memberikan ketenangan yang tidak bisa ia rasakan. Kita akan baik-baik saja, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada anaknya. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Judul Karma di Ujung Jalan, penulis Kinoy Scorpio, baca di KBN Up ya.